Sore guys, ini adalah pipa kapiler. Ini saya akan unggah lagi nih tentang kapiler untuk satu pintu, dan ada dua pintu nih yang hampir sama panjangnya dan lubang kapilernya. Kenapa saya unggah lagi lebih detail? Karena ini banyak yang bertanya ini. Tapi yang jelas berdasarkan saya mengunggah kapiler ini, panjang dan lebarnya, panjang dan lubangnya, ini tentu sudah saya uji semua sehingga saya berani mengunggah konten ini nih, supaya Anda tidak gagal paham. Kemudian lagi, saya tidak tanggung-tanggung ini mengukur kapiler. Pernah saya unggah ini dengan mengukur kawat, dan saya bawa ke tukang kawat. Ini ukuran berapa misalkan 0,27. Nah ini kawat ini saya masukin ke lubang kapiler 0,27. Artinya ini bisa memastikan saya ini lubang kapilernya 0,27. Ini berdasarkan ukuran ini nih, kawat dinamo. Jadi untuk di tukang gulung pompa, saya akan unggah ukuran pipa kapiler untuk kulkas satu pintu ini. Dan ntar yang hampir sama ini dua pintu saya kasih tahu juga. Kalau patokan saya, kalau untuk satu pintu jenis apapun ini yang sudah saya uji ini berdasarkan uji nih, jadi bukan berdasarkan kira-kira. Jadi kalau menggunakan 0,28 ini yang pernah saya unggah di konten, karena sampai saya ganti kapiler ini 0,28, panjang 2 meter ini di kulkas aqua pernah saya pasang. Tapi ini dingin dan bagus, tapi ini saya kembangin lagi supaya lebih bagus. Artinya ini semburannya ke evap ini lebih bagus. Jadi kalau ukuran satu pintu 0,26 pipa kapiler ini, Anda misalkan beli di toko ini adanya 0,26 misalkan. Ini untuk kulkas satu pintu, ini panjangnya ini kalau bisa ini paling minim ini 200 cm. Kalau Anda lebihin ini lebih bagus, 220 cm, 0,26 guys. Jadi ini tentu saya sudah uji. Dan keluaran dari kapiler yang di belakang, Anda lilit dulu ke pipa hisap yang masuk ke kompresor, kemudian ini baru masuk filter ini. Supaya anget kapiler ini akan ngangetin si pipa hisap, karena pipa hisap ini akan dingin ini, kadang berair. Adanya kapiler ini yang hangat ini tidak berair. Kalau 0,26 usahakan ini panjang paling minim ini 200 cm atau 2 meter. Lebih bagus ini 220 ini kalau 0,26. Misalkan adanya di toko 0,27 ini 0,27, 0,26 tidak ada. Kapiler ini adanya 0,27. Anda ganti saja 0,27 dengan panjang ini paling minim ini tetap saja 2 meter ini. Oke. Kalau lebih ini lebih bagus. 2 meter 30 cm. 2 meter 30 cm kalau memakai 0,27. Paling minim 2 meter. Tentu ini sudah saya uji nih. Setiap kapiler sudah saya uji, jadi saya berani ngomong sudah pasti dingin. Dan keluaran kapiler sebelum masuk ke filter, Anda lilit di pipa hisap, ini lebih dekat, lilitannya lebih bagus, jadi lebih hangat. Setelah itu Anda
ujungnya ini baru masuk ke filter supaya anget ini ngenai pipa sehingga pipa ini tidak berair. Oke guys, satu lagi nih untuk patokan satu pintu. Kalau di toko adanya 0,28 ini, panjangnya berapa ini? 026 tidak ada, 027 tidak ada, adanya 0,28. Sudah saya bilang tadi 0,28 saya masukin ke kulkas aqua, ini tetap ecing. Tapi kalau Anda kepengen lebih bagus ini ecingnya nih, ini Anda kasih 2,5 meter, kemudian lilit keluarannya ini di evap, di keluaran evap isep, baru masuk ke filter untuk ngilangin dingin ini, karena pipa kapiler ini diisep ini anget, jadi berair ini akan tidak berair karena ini kapiler ini anget, karena ini lebih dekat dengan anget, ini keluaran kapiler ini anget, ini fungsinya seperti itu. Jadi ini kalau bisa ini harus dililit diisap. 0,28 26 27 tidak ada, Anda pakai 028, usahakan panjang 250 cm, 2,5 meter. Oke. Dan yang keluar ke bawah Anda lilit di pipa isep yang masuk ke kompresor, baru masuk filter seperti ini. Semua ini sudah saya uji, makanya saya berani mengunggah konten. Ngapain saya tidak berani ngomong seperti ini kalau ini tidak saya uji? Jadi ini sudah saya uji ketepatannya ini, karena 0,28 ini di aqua masuk panjang 2 meter. Jadi ini patokan-patokan yang tadi ini lebih bagus, lebih anget kapilernya, semburannya ke evap ini lebih, proses dinginnya ini lebih cepat. Kemudian lagi nih, kulkas 2 pintu yang sudah saya ukur mirip dengan 1 pintu ini, LG dan kulkas SAP. Jadi SAP ini panjangnya ini 2,5 meter ini, kemudian LG ini 2,5 meter. LG ini berlaku untuk 2 pintu dan yang untuk 1 pintu ini, jadi panjang-panjang ini. Kalau SAP tidak, ini 2 pintu yang panjang. Kemudian kalau Anda mengganti kapiler, usahakan ini, karena sudah saya ukur masukin dengan kawat ini, usahakan kalau bisa ini 2 pintu ini masuk semua 028, 027, 026. Ukurannya kalau 028 2,5 meter ini masih masuk. 0,27 2,5 meter masuk. 0,26 2,5 meter ini masuk, karena lubang kapiler SAP dan LG ini kecil-kecil dan panjang ini 2,5 meter. Kalau Anda kurangin seperti saya, kalau servis LG ini pasti saya kurangin 20 cm dari aslinya. Artinya saya misalkan masalah di freon, saya potong 20 cm atau 25, kemudian saya baru masuk ke filter. Artinya dari semua total ini 2 pintu ini bisa menggunakan 27 dikurangin 20 atau 26 dikurangin 20, ini sama saja. Jadi yang jelas di atas 2 meter patokannya, kemudian paling tinggi ini 250 cm, 2,5 meter, karena ini aslinya ini. Jadi kalau menggarap kulkas ini aslinya dengan gantian ini usahakan dikurangin. Ini khusus LG dan SAP yang 2 pintu. Ukuran ini hampir sama ini dengan 1 pintu guys. Jadi ini sudah saya uji semua, supaya misalkan pemula kepengen ganti kapiler, patokannya saya terangin ini supaya Anda paham.
Kalau tidak jadi, ini jelas ada kesalahan. Dan jangan lupa Anda lilit di pipa hisap yang masuk ke kompresor, baru masuk ke filter nih. Jadi seperti ini. Filter, kemudian keluar anget, ngangetin pipa hisap, kadang berair, ini akan hilang, baru masuk ke evap. Oke guys, jadi ini sudah diuji semua. Kenapa saya unggah? Karena ini banyak yang bertanya. Jadi ini tidak simpang siur. Kemudian saya pastikan ini semua, ini keterangan saya sudah saya uji semua. Ini tentu berdasarkan uji nih. Jadi saya ngomong ini tidak main-main untuk Anda ini. Saya bongkar habis ini semua khusus kulkas guys. Jadi saya habisin. Sorry guys.